Dari kecil emang suka main game kan, dari SD tuh dari beliin PS. Maksudnya apa kan yang perjudian juga kan ada kan konten-konten yang lewat game kayak gitu kan. Berdampak karena kecanduannya tadi, karena dia lagi fokus banget tadi, berdampaklah itu ke perilakunya melawan si guru. Halo, nama saya Gading Arsena. Saya sekolah di SMK 3 Kota Bengkulu. Saya kelas 11 masuk jurusan Broadcasting Film. Saya salah satu pemain profesional game di Free Fire. Awalnya iseng-iseng main Free Fire tuh kan lagi ramenya 2018 lagi ramenya kan. Main biasa gitu kan, terus lama-lama udah lumayan bisa, tiba-tiba diajak turnamen di Bengkulu nih, itu masih sering kalah, tapi pas dapet tim yang bagus sering juara. Akhirnya dihubungin ke ada tim online kan, ngajak turnamen yang lebih resmi, terus akhirnya juara situ. Pas udah juara 1 gitu dihubungin salah satu e-sport, diajak gabung. Kalau keseharian Gading ya, untuk dia dari kecil tuh anak-anak yang di lingkup di dalam rumah ini anak-anak yang apa ya, di rumah saya kan orang banyak gitu loh. Dia tuh seneng, orangnya tuh aktif gitu kalau masih kecilnya, masih dari TK ya, dari TK ke SD kan, karena di rumah banyak kakak-kakak yang pada kuliah di sini kayak gitu kan. Tapi dia cenderung pendiam, manja gitulah anaknya tuh. Kalau main waktu itu karena tetangga kan nggak ada yang punya anak kecil, jadi lingkupnya di dalam rumah ini. Nah setelah udah SD kelas 3 ke atas, nah dia udah mulai kenal apa ya, yang game yang di PlayStation itu kan. Adalah dia main keluar sama teman-temannya di luar gitu kan. Pas bisa beli HP sendiri, coba main game Free Fire, dan latihan diajak teman turnamen di Bengkulu dulu, coba ikut. Dan nggak nyangka tiba-tiba dihubungin salah satu pihak e-sport, nge-DM Instagram, diajak gabung ke e-sport itu, dan langsung minta hubungin ke orang tua. Ketika dapat kabar Gading mau ikut e-sport kayak gitu kan, saya kan kurang paham e-sport itu apa gitu kan. Saya tanyakan sama Gading, e-sport itu seperti apa sih? Ini pertandingan udah yang kelasnya keluar kayak gitu kan, bukan di daerah kita sendiri Bu kayak gitu kan. Tentu yang lebih luas saya cari tahunya di media sosial kan. E-sport itu seperti apa, seperti kayak gitu kan. Nah, ternyata itu memang permainan nasional yang memang istilahnya bukan yang abal-abal kayak gitu kan. Jadi saya bilang juga sama Gading, Ibu dukung dengan permainan yang di situ kan ada informasi-informasi permainan itu dituntut anak-anak tuh kan yang disiplin, yang ini untuk kreativitasnya, untuk mengasah otaknya kayak gitu. Mungkin kalau dia di rumah saja, bermain di rumah saja atau lingkungan di daerahnya sendiri, mungkin nggak dapat penambahan yang lebih ketika dibanding dengan dia bermain di luar kayak gitu. Kalau suka dukanya, suka pasti lebih banyak sukanya, karena senang bisa diajak ke Jakarta, keluar kota, turnamen yang lebih resmi dari Free Fire-nya kan. Dapat teman banyak dari luar kota, beda-beda kan. Terus lebih banyak pengalaman, cara kerja sama tim, sama kekeluargaan di sana kan, di satu rumah. Nah, ternyata saya malah haru gitu loh ngelihatnya. Bu, ayo Bu ke pasar, kapan nak? Aku pengen beli ini spring bed gitu. Pilih spray Bu, aku udah beli loh di online spray. Spray putih gitu anak bujang. Terus uangnya berapa sih? Sekian gitu kan.
Aku mau bilang sama ayah mau beli komputer tapi lewat online. Nah, maksud saya dengan game itu dia tuh, saya anggap dia tuh cerdas gitu loh Mas. Kenapa? Kita sendiri orang tua yang bekerja istilahnya berapa puluh tahun pikirannya masih sempit gitu loh. Membeli itu harus ke toko. Kalau dia nggak online, berani nak? Ya berani Bu. Itu tuh nggak sembarang loh beli-beli di di Shopee. Dia ada pertanggungjawabannya. Ya silakan Pak, dengan harga yang berapa ya, 8 sampai ke 10 kemarin kan kayak gitu. Seperti ibu-ibu yang lainnya masih ada lah pikiran, oh takutnya dengan game tentu kan ada konten-konten lain yang bisa dia lihat di HP-nya tanpa sepengetahuan kita gitu kan. Kalau di rumah kan masih bisa kita intip seperti apa sih permainan. Saya kan suka cek misalnya dia asik banget mainnya kayak gitu kan. Oh ternyata memang dia lagi bertanding kayak gitu. Tapi kalau dia di luar itu ada kekhawatiran kan. Jadi remaja itu kan kita tahu rentang usianya 12 sampai 18 tahun. Ya. Nah, remaja itu dia yang sekarang, anak-anak sekarang remaja itu kan rata-rata usia 15-16 itu masuk ke generasi Z. Generasi Z itu kelahiran 95 sampai 2010. Jadi generasi Gen Z ini, kita sebutnya Gen Z ini, memang dia itu sangat lekat dengan teknologi. Kalau games online itu kan memang ada positif, ada negatifnya. Kalau untuk positifnya mungkin sekarang udah banyak komunitas-komunitas game online ya. Tapi kalau negatifnya juga banyak. Beberapa penelitian yang saya pernah baca, salah satunya dari ada jurnal UGM di Buletin Psikologi, itu bagaimana kecanduan game online pada remaja ya. Rata-rata remaja itu kelompok terbanyak yang mengalami permasalahan dalam penggunaan teknologi games online itu. Permasalahan apa yang muncul? Pertama, dia cenderung kurang tertarik dengan sosialnya. Terus kadang merasa gelisah, emosinya kurang stabil. Terus kadang remaja yang kecanduan game online itu juga seperti punya dunianya sendiri. Mereka berfantasi ya, seperti di dunianya sendiri. Seperti itu. Jadi maksudnya adalah karena mereka mainnya berantem, tingkat agresivitasnya bisa jadi lebih meningkat. Relasi sosialnya harus dilihat bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Biasanya komunikasinya agak kurang. Dengan guru tidak mau mendengarkan. Biasanya kalau yang sudah terlalu edik atau kecanduan sama game online seperti itu. Gitu. Karena balik lagi ya, sesuatu yang berlebihan itu kan akan berdampak. Cok, sabar. Skill kamu, Cok. Respon orang tua jadi pemain game awalnya nggak disetujuin karena emang nggak disuruh main terus kan. Pokoknya kalau turnamen di Bengkulu ini sering diem-diem. Akhirnya pas ada turnamen sampai tengah malam coba beraniin izin. Akhirnya diizinin tapi ditemenin sampai jam 12 malam gitu. Game tuh masih dipandang segi negatifnya ya. Saya pun tidak menyangkal karena ada juga tetangga, kadang kerabat teman-teman juga pada cerita anak saya kok main game yang tidak kayak seperti kecanduan gitu loh, nggak makan, nggak minum, bawaannya harus orang tua tuh marah-marah kayak gitu. Tapi jadi saya tuh waktu itu masa sih kayak gitu main game? Ya iya gitu. Nah, kebetulan itu kan kata teman-teman. Nah, pas waktu kemarin ada juga kan tetangga tuh dia cerita. Juga kehidupan sehari-hari kalau dia main game, dia tuh bukan main game yang dari pagi sampai sore misalnya libur kan, atau yang pulang sekolah langsung main game tuh dia yang enggak. Justru saya lihat loh ini maksudnya padahal dia dituntut maksudnya tuh kan karena dia udah terjun di game, saya istilahnya tuh menganggap dia tuh kan udah pemain game gitu kan. Tapi waktunya nggak dihabiskan di game. Tidak masuk kategori game sekali. Ini apa? Ketika kita sedang memfokuskan kita pada sesuatu, kita lagi main games ya kan, terus tiba-tiba
Kita kadang kan anak-anak ini dia, oh sebentar lagi dia menang, sebentar lagi dia tuh kalau dia begini nanti dia kalah gitu ya, ada kekhawatiran seperti itu, cemas seperti itu kan. Datanglah nih stimulus dari luar yang menegur. Nah karena sudah emosinya tadi dia lagi labil ya, lagi gampang-gampangnya marah, itu kan berdampak karena kecanduannya tadi, karena dia lagi fokus banget tadi, berdampaklah itu ke perilakunya melawan si guru. Nah itu kan salah satu dampak yang dimunculkan dari kecanduan atau edik sama games online ini. Untuk pendampingan anak-anak, untuk pendampingan ya bukan gading aja ya kan, saya kan anaknya 2 gitu kan Mas. Tentu yang pertama kita tuh sebagai orang tua harus tahu watak anak-anak tuh kan yang berbeda-beda kayak gitu. Misalnya menyuruh, mengajak kayak gitu bahasanya nggak panjang-panjang, apalagi untuk laki-laki ya, laki-laki kan nggak butuh kalimat yang banyak misalnya untuk membangunkan dia. Kalau dari SMP udah saya tekan, ibu nggak mau tahu karena ibu mau kerja pagi juga, jadi adik juga harus bantu ibu. Bangun tidur jangan sampai ibu yang bangunin, hidupin alarm kayak gitu. Pernah sih terlambat gini ibu nggak bangun, tanggung jawab adik. Akhirnya lama-lama dia terbiasa. Awalnya ya kadang-kadang dia masuk ini apa, kesel nggak dibangunin, dia tuh paling takut namanya terlambat sekolah, itu nggak mau itu Pak. Memang dari kecil anak-anak saya seperti itu, tahan nangis kalau terlambat kayak gitu. Bagaimana kita mencegah tadi ya? Bagaimana tadi kita melakukan, kita melakukan pencegahan terhadap dampaknya, atau jangan sampai deh anak kita kena dampak kecanduan games online, anak-anak kita, remaja-remaja kita yang kita sayang ini ya sekarang. Menurut penelitian ya di salah satu jurnal yang saya baca, jurnal psikologi, 5 pencegahan untuk kita jangan sampai anak remaja itu kena dampak game online. Yang pertama ada attention switching. Apa itu attention switching? Itu adalah bagaimana mengalihkan perhatian anak-anak remaja ini dari games online. Contohnya, ajak ikut ekstrakurikuler di sekolah. Yang kedua, dissuasion. Yang dissuasion ini adalah bagaimana persuasi, bagaimana peran orang tua, pendekatan persuasi orang tua, guru kepada anak ini, mengajak, memberi nasihat ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah education, memberikan pemahaman tentang bahaya-bahaya dari games online ini. Parental monitoring itu yang keempat, itu bagaimana orang tua memonitoring. Jadi kalau misalnya di rumah anaknya dilihat, ditengok, bapak ibu ditengok anak itu misalnya dia sudah masuk kamar dia ngapain. Yang kelima ada resource restriction. Itu adalah pembatasan yang benar-benar misalnya oke, kamu jam sekolah untuk institusi pendidikan misalnya ya, jam sekolah tidak boleh menghidupkan handphone. Contohnya ya, jam pelajaran semua kita sepakati di awal matikan handphone. Jadi anak nggak punya kesempatan untuk main handphone selama jam sekolah misalnya, tapi setelah jam istirahat boleh misalnya seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan itu. Kalau dari orang tua saya sih mungkin kayak orang-orang tua pada umumnya ya. Kalau di awal-awal mungkin nggak support gitu. Di suatu ketika aku ini didapat kontrak langsung gitu dari Esport Jakarta. Terus orang tua ya mulai sedikit percaya. Ada kualifikasi PON Papua untuk mewakili Bengkulu. Alhamdulillah aku terpilih. Terus pas sampai ke Papua dapat alhamdulillah dapat medali perak di sana. Orang tua langsung super full, itu satu keluarga sampai nobar di rumah. Kalau menurut aku sih untuk bagi waktu belajar sama bermain itu
menurut aku gampang sih, terutama waktu kemarin pas aku ujian sekolah. Di situ alhamdulillah aku masih nyempetin buat belajar, walaupun sih sebenarnya masih banyak mainnya. Waktu siang itu sampai sore kadang masih main, terus tapi pas sudah mulai malam udah waktunya belajar. Awalnya kalau main berisik gitu kan, nah kalau di rumah misalnya lagi pakai handset tuh sering dimarahin, dikira gila gitu, nggak apa kalau lagi pakai handset gitu kan. Misal kalau kalau lagi kumpul kayak gini lagi teman-teman ya, kalau lagi di tempat kayak tempat duduk gitu ya biasa-biasa aja. Kalau di tempat luar gitu kan ya nggak bagus lah kayak gitu di tempat umum gitu kan. Kalau kalian sendiri pernah gitu? Pernah sih. Rusuh-rusuh di rumah teman. Ini yang lebih rusuh om. Nah. Rusuhnya kayak gimana rusuhnya? Ya rusuh palingan ya kalau kaget gitu kan, jadi keceplosan ngomong kasar itu palingan. Mencarut. Iya. Ya kalau nama bahasa Bengkulnya mencarut. Di dalam psikologi itu ada istilahnya self-regulated learning, meregulasi diri dalam belajar. Jadi setiap anak ini tadi ya dari sekolah harus kerjasama memberikan edukasi, dari rumah harus menasehati, ya kan, kemudian memonitoring juga, ya kan. Si anak juga dia harus bisa meregulasi dirinya, mengontrol dirinya, mengatur jam berapa saya harus belajar, jam berapa saya harus bermain game. Saya sehari maksimal bermain game berapa lama. Untuk anak-anak yang juga sudah e-sport player juga gitu, nggak apa-apa. Dia harus tahu dulu berapa lama dia main, dia menghasilkan uang, tapi setelah itu sudah kembali lagi ke tugas perkembangannya sebagai remaja. Bersosialisasi dengan teman sebaya, ya, belajar, di akademiknya dikejar, seperti itu. Harapannya dia menjadi anak yang kreatif. Maksudnya kreatif dan berinovasi, karena game ini kan teknologi. Untuk era digital kan itu sangat-sangat dituntut anak-anak kreatif kan, seperti itu. Dan juga untuk kedepannya mungkin karena kami buka salon, dia lebih bisa bekerja sama lah dengan kami gitu untuk kedepannya. Tentu kami yang buka salon kan tentu butuh teknologi gitu kan Mas, ya seperti itu. Harapan kedepannya pasti masih mau jadi profesional game kan, karena kangen di teman-teman di sana, bisa keluar ke sana. Kalau harapan lain kalau nggak jadi game lagi, paling pengen jadi fotografer buat studio gitu kan, karena orang tua juga punya salon, bisa kerjasama kan studio sama salon. Sayang sama Gading? Ya? Sayang sama Gading? Sayang banget. Beda sama?